Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kami perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan membawakan mosi yang berjudul Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Perkenalkan, Dewan Juri yang terhormat, saya Robinson Matius Manukhalid. Saya Eka Kana Putra. Saya Evan Sudirman Brahmana. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, saya Eka Kana Putra sebagai perwakilan dari pihak pro dari tim ini akan menyebutkan dua argumen. Yang pertama adalah kenapa Undang-Undang Dasar 1945 ada mempunyai urgensi untuk dirubah. Nomor dua, mengapa referendum menjadi jalan yang terbaik untuk menjalani perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Oke, jika begitu saya akan masuk ke argumen pertama saya. Hadirin yang terhormat, Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebuah tonggak hukum, adalah sebuah hierarki tertinggi pembuatan hukum Indonesia. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dipatuhi ketika membuat undang-undang, membuat kebijakan, karena hal itu menjadi hal yang paling krusial, karena itu adalah hierarki tertinggi di perhukuman Indonesia. Maka dari itu, sudah patutlah kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga kesakralan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dalam lapangannya banyak hal yang terjadi yang tidak relevan atau bahkan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dengan dalih status quo yang berbeda, di mana Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa mencakup status quo yang ada. Dalam contoh, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang intisarinya adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan poin nomor 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Namun kita bisa lihat di dalam berpuluh tahun yang akhir, di mana banyak sekali kekayaan alam Indonesia yang dikeruk oleh pihak asing dan bahkan swasta, yang dimana hal itu terjadi dengan persenan keuntungan yang dihasilkan oleh pemerintahan Indonesia tidak lebih banyak daripada apa yang pihak swasta dan pihak asing hasilkan. Maka dari itu sangat jauh dari definisi memperoleh hal itu menjadi hal yang menguntungkan bagi negara. Belum kita membicarakan bagaimana rakyat-rakyat yang menderita di sekitaran lingkungan tersebut yang selalu terdiskriminasi dan selalu haknya tidak terpenuhi dengan adanya pihak tersebut. Maka dari itu para hadirin, hal ini dikarenakan bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa memperlihatkan status quo, tidak bisa diimplikasikan kepada status quo. Maka dari itu mereka bisa berdalih bahwa misalnya hal ini berbeda, hal ini bisa divalidkan karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa mencakup status quo yang sekarang. Maka dari itu diperlukan peremajaan Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak ada lagi dalih-dalih hal tersebut yang bisa merugikan bangsa. Oke. Dan selanjutnya saya akan ke argumen yang kedua, mengapa referendum menjadi jalan terbaik untuk perubahan UUD 1945. Referendum sendiri adalah proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah negara. Mekanisme referendum sesuai dengan Tab MPR nomor 4 /MPR 1983 yang mekanismenya akan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1985. Mari kita ke dalam substantif mengapa hal ini diperlukan menjadi referendum. Kita lihat status quo, sudah dua demonstrasi yang terjadi di Indonesia sekarang, yaitu Omnibus Law dan RUU KUHP. Hal ini menimbulkan disintegrasi dan ketidakpercayaan rakyat terhadap wakil rakyatnya dan juga pemerintah. Maka dari itu, hal ini bukanlah hal yang bagus untuk yang terjadi di sebuah negara, dan juga pasti image dari Indonesia sendiri di pihak-pihak luar negara sana sudah tidak terlalu bagus karena tidak bisa menjaga negaranya sendiri. Maka dari itu, hal ini diperlukan untuk kembali mengambil kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan mengikutsertakan mereka untuk mengambil keputusan untuk negara sendiri. Apalagi kita membicarakan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi mungkin dalam prakteknya akan banyak orang yang bilang bahwa akan adanya hoax, akan adanya misinformasi. Namun sebagai pemerintah, mereka mempunyai kapasitas dan waktu untuk membenarkan apa-apa saja yang salah dalam persepsi masyarakat, hal-hal yang bisa dibilang hoax. Kita mempunyai waktu untuk membenarkan hal itu, mempunyai waktu untuk
menunjukkan pada masyarakat apa yang benar dan apa yang sebenarnya misinformasi, maka dari itu hoax tidak akan terlalu berpengaruh untuk hal-hal yang bisa berkecimpung dengan referendum ini. Dan maka itu sudah 3 pihak yang sudah diuntungkan. 1 pemerintah, 2 badan legislatif, mereka bisa kembali mendapat kepercayaan rakyat dengan mengikutsertakan rakyat, dan 3 rakyat juga diikutsertakan menjadi sebuah keuntungan bagi mereka karena mereka tahu apa yang terjadi, dan yang pastinya mengurangi demonstrasi, mengurangi kerusuhan, dan pastinya mengurangi kerugian yang akan dialami oleh negara. Belum juga bagaimana paradigma orang-orang luar negeri atau badan luar negeri kepada kita. Maka dari itu hal ini diperlukan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memaparkan argumen-argumen kontra dari mosi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum. Referendum yang diatur dalam pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985, yang dimana dijelaskan referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Secara garis besar, pemerintah mengajak atau mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh dalam semua undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara kita. Jika kita perhatikan secara sama, pemerintah Indonesia yang sangat hangat ini, kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk rakyatnya. Jadi banyak kesalahpahaman yang ditangkap oleh rakyat sehingga terjadinya disinformasi dari pemerintah ke rakyatnya. Penyakit orang Indonesia yang sangat sering kita dengar dan kita rasakan adalah sangat mudah termakan berita hoaks. Yang dimana berita hoaks yang saya khawatirkan atau kita khawatirkan, oknum-oknum tertentu bisa menunggangi dengan maksud tujuan tertentu untuk mericukan suatu demokrasi yang kita inginkan. Dan berbicara soal Freeport yang dijabarkan oleh Saudara Arik, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai atau dimiliki oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Bahwasannya Freeport yang dibicarakan oleh Saudara Arik ialah merugikan rakyat. Namun hal tersebut yang disampaikan oleh Saudara Arik ialah hal yang keliru, karena Freeport pada dasarnya menguntungkan rakyat dalam jangka waktu yang panjang. Dan saya ingin menekankan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum ini sangatlah tidak tepat waktunya di saat sekarang. Jika kita kaji lebih dalam, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum di saat pandemi ini sangatlah tidak dibutuhkan. Tidak lebih baik atau disarankan pemerintah lebih mengedepankan kesehatan warga negara Republik Indonesia di saat pandemi ketimbang mengurusi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum ini tersebut. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Dewan Juri. Dewan Juri terhormat, sampailah kita kepada konklusi atau kesimpulan. Kedua belah pihak telah menyampaikan pendapatnya baik dari pro maupun kontra. Di sini kita bisa melihat telah terjadi 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama pada tahun 1999, lalu tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Yang dimana secara garis besar perubahan tersebut menghasilkan sistem politik dan ekonomi yang merompak batang tubuh dan menghapus penjelasan UUD 1945. Di sini kita dapat mengambil intisari bahwasannya referendum ialah proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan yang berhubungan dengan politik. Di sini kita akan sampai kepada sebuah cabang yang dimana dalam proses pembentukan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan mengatakan bahwasannya di situ disediakan sistem atau mekanisme untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dimana menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasarnya, sebagai acuannya, sebagai living point-nya. Lalu di sini kita akan masuk kepada hal-hal yang merugikan setelah referendum itu berjalan.
pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di ayat ketiganya ialah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, ketika setelah ada yang referendum yang terjadi selama 4 kali itu, rakyat makin melarat karena tidak ada referendum yang jelas untuk mengatur dasar negara kita itu. Di sini demokrasi sebagai punctum salis atau living point atau tolak ukur atau sebagai titik tolak untuk melaksanakan kehidupan bertatanegara yang baik ke depannya. Berbicara demokrasi, saya ingat akan perkataan Presiden Republik Indonesia yang keempat, yaitu Abdul Rahman Wahid, yang pernah berkata bahwasanya demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan perdamaian setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang, ras, suku, agama, dan asal muasal di muka undang-undang. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sisi positifnya. Sisi positifnya ialah kita dapat merubah dasar negara melalui demokrasi dan mengikut sertakan masyarakat di dalamnya. Sisi negatifnya tidak efisien dalam situasi tertentu. Kita bisa melihat sekarang, kita bisa kaji lebih dalam. Di waktu sekarang pandemi Covid telah merajalela. Apakah mungkin kita mengadakan referendum yang dimana sistemnya berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama, konsentrasi waktu yang lama? Yang di sini akan berimplikasi kepada keadaan masyarakat Indonesia makin parah karena pemerintah tidak fokus kepada pandemi Covid apabila referendum dilakukan. Maka dari itu, sisi negatifnya di sini kita mendapatkan bahwasannya itu berbelit-belit dan tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Di sini DPR sudah menjadi suatu badan legislatif, memiliki program legislasi yang dimana itu berguna untuk suara rakyat ke depannya. Ini merupakan konklusi yang kami buat, yang kami sampaikan kepada Dewan Juri yang terhormat. Inilah poin-poin penting yang perlu kami sampaikan sampai pada hari ini. Itu saja dari saya yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian pada Dewan Juri yang terhormat. Sekian. Sekian dari kami, perwakilan Fakultas Hukum Universitas Islam Berbangsa Karawang. Kesan pesannya ya di sini kami sangat bersyukur bahwasannya ada kompetisi debat seperti ini yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin, yang dimana Alauddin Cup untuk lomba debat. Ya kami sangat bersyukur bahwasannya kami bisa mengasah kemampuan kami untuk berdebat, dan semoga kedepannya sukses terus untuk Universitas Islam Negeri Alauddin. Kami pamit undur diri. Semoga kedepannya segala hal yang kurang dapat diperbaiki dan semakin jaya untuk Universitas Islam Negeri Alauddin. Salam Justice, Justice for all. FDH, Solidaritas harga mati.